Gunakan dua fungsi ini untuk mempercepat proses pengolahan data kamu. Halo teman-teman semua, masih bersama Ben di sini. Saya akan menjelaskan dua fungsi yang mungkin kita sering gunakan di dalam pengolahan data. Apa saja fungsi yang saya maksud? Mari kita lihat bersama-sama. Jadi, fungsi yang saya masukkan di sini yang pertama adalah VLOOKUP dan yang kedua adalah HLOOKUP. Oke? Bagaimana sih prinsip pekerjaan atau cara kerja dari VLOOKUP dan HLOOKUP itu? Nah, secara sederhana dengan cepat-cepat maka saya katakan fungsi lookup itu adalah mencari data yang sudah tertera pada tabel ya, mau kita masukkan pada inputan atau pada bagian yang lainnya seperti itu. Oke, kebetulan di sini sudah ada datanya, kita buat di satu sheet aja. Nah, suatu saat dia ada di sheet lain atau di tempat lain juga nggak ada masalah karena prinsipnya adalah sama untuk mencari. Nah, yang VLOOKUP berarti itu adalah mencari data ya berdasarkan bentuk yang vertikal, artinya pencarian seriesnya secara vertikal. Kemudian kalau dia yang HLOOKUP secara horizontal. Sesederhana itu teman-teman. Misalnya di sini kita lihat ada ID customer, nama customer dan jenis kelamin ya, domisili. Lalu di sini pengiriman ada ya, kota, kalau Ternate 1 hari, Manado 2 hari, Makassar 2 hari, dan Sorong 3 hari. Kita mau detailkan di sini, misalnya pemesan di hari pertama ya, di tanggal 1 kemarin misalnya ya, sudah lewat Juli ya. Oke, saya buat misalnya di Juli, boleh 1 Juli. Nah, di sini teman-teman, kita tinggal masukkan nomor pemesanan. Bagaimana agar muncul nama customer, domisili, dan lama pengiriman? Kita bisa menggunakan dua fungsi tersebut, teman-teman. Nah, pertama kita mulai dari nama customer ya, dari nama customer ya. Nama customer ya, siapa nama customernya gitu ya. Berdasarkan yang kita input di sini misalnya, yang sudah ada di tabel ini. Nah, kalau begitu teman-teman kita masukkan saja rumusnya. Untuk yang pertama kita akan membuat VLOOKUP karena datanya berbentuk vertikal seperti ini seriesnya ya. Seriesnya vertikal. Oke, kalau begitu kita langsung saja sama dengan VLOOKUP, ya kan? VLOOKUP. Kemudian maka di sini diminta adalah search key. Search key adalah kunci pencarian atau apa yang dicari. Kita akan cari data, nama, ya kan? Nama, domisili, berdasarkan ID customer, berdasarkan ID customer yang ada di sini. Berarti kita ambil di sel di sini, ya teman-teman. Jadi kita ambil selnya ini, kemudian range-nya. Nah, range-nya kita langsung tarik saja range yang ada di sini, teman-teman. Jadi kita tinggal panggil ke sini. Nah, ini dari J5 sampai M14 ya, kita panggil semua. Kemudian indeks itu adalah menyatakan alamat ya, alamat. Alamat mana? Alamat yang kita akan gunakan karena kebetulan di sini VLOOKUP dan range-nya adalah ini, maka kita hitung saja dari range ini ya. Kan ini ada 4 kolom ya. Jadi langsung diindeks dari di sini yang pertama, indeks pertama, indeks kedua, indeks ketiga, dan indeks keempat. Nah, yang mau kita cari itu adalah nama customer. Maka dengan demikian, nama customer ada di indeks kedua ya, indeks kedua. Nah, selesai. Setelah itu teman-teman, isort apakah akan disusun? Tidak usah, karena kita mau menyesuaikan langsung sesuai dengan ID customer tersebut. Nah, kita klik oke. Nah, di sini kenapa enak? Karena di sini datanya masih kosong, teman-teman ya. Datanya masih kosong. Nanti kita akan gunakan bagaimana cara penggunaan if error. Kemudian misalnya ya, di sini saya masukkan kebetulan di tanggal 1 misalnya 108 ya, 108. Maka langsung muncul otomatis, oh ternyata adalah Herlina. Benar nggak di sini? Benar ya teman-teman ya, Herlina. Kemudian domisili, domisili kita pakai fungsi yang sama, tinggal indeksnya yang berbeda teman-teman. Bagaimana caranya? Tinggal cepat-cepat kita bisa buat VLOOKUP, ya kan? Sama seperti tadi, search key-nya adalah di nomor pemesan, lalu range-nya kita tarik ya, data kuncinya, range kuncinya, dan juga apa yang mau dicari ya, harus ketemu dia ya. Boleh nggak di luar? Nggak bisa. Jadi kalau kita cari range sampai di sini, kita cari domisili, nggak akan ketemu teman-teman. Jadi yang bisa kita cari nama customer atau jenis kelamin berdasarkan misalnya di customer begitu ya. Kebetulan karena di sini kita mau mencari domisili, maka kita tarik range sampai di sini. Oke, setelah itu teman-teman, kita mau dia cari tahu indeks keberapa alamatnya. Di sini kan 1,
2, 3, 4. Nah, karena yang diminta adalah domisili, maka kita masukkan indeks yang keempat. Oke, setelah itu isorted no, kita buat 0 saja, lalu kita kurung. Nah, dengan demikian akan ketemu ternyata Irlinnya dari Bandung. Benar nggak? Benar ya teman-teman ya, dari Bandung. Nah, ini penggunaan fungsinya sangat sederhana sekali ya teman-teman ya. Kemudian, lama pengiriman. Nah, ini sedikit berbeda karena tadi ada data di sini ya, data di sini. Dia sifatnya memanjang, jadi teman-teman perhatikan kota ya. Misalnya Ternate 1 hari, Manado 2 hari, Makassar 2 hari, Sorong 3 hari. Sehingga dengan demikian kita harus menggunakan rumus, ya rumus apa? Rumus HLOOKUP. Nah teman-teman tinggal tuliskan saja HLOOKUP ya. HLOOKUP. Nah, horizontal ini teman-teman, search key-nya sama ya, berdasarkan ID customer di sini misalnya ya. Kemudian range-nya kita ambil di sini. Nah, kota ya sampai Sorong ini. Ya kan? Lalu kita cari ya indeksnya. Nah, itu dihitung dari sini teman-teman. Ini indeks yang pertama, ini indeks yang kedua. Kalau yang tadi pengindeksannya berdasarkan kolom begini, indeksingnya di sini berdasarkan baris. Itu bedanya ya, teman-teman ya. Maka di sini dia masuk kepada baris yang kedua, ya kan? Kita tuliskan saja 2. Is sorted no, kita kasih 0 saja, maka kita enter. Ya, maka di sini 108 ya. 108 salah. Kenapa? Nah, karena saya akan jelaskan ya. Karena di sini search key kita buat adalah nomor pemesan. Di sini kan nggak ada nomor pemesannya, dia ada di tabel yang berbeda. Nah pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita tahu berapa hari ya, berapa hari berdasarkan kota yang sudah ada. Maka kata pencariannya harus berdasarkan apa? Domisili teman-teman. Nah ini Bandung, supaya dia ketemu yang Bandung nanti kan ada di mana, ada Bandung nggak di sini ya kan? Nah, kalau nggak ada Bandung nanti dia akan dicek, misalnya si apa ya pencariannya misalnya ada nggak di sini Bandung ya. Kalau nggak ada pasti dia bakal nggak ketemu begitu teman-teman ya. Nah, kita misalkan di sini kita cari domisilinya dari yang ada di sini. Nah, ini kita hapus saja. Nah, Bandung lalu saya enter. Nah, tetap dia enak. Kenapa? Karena Bandung itu tidak ada di sini teman-teman. Nah, gimana caranya supaya ada? Ya mungkin kita tambahi karena datanya di sini di luar daripada yang ada di sini ya. Kita tambahkan misalnya data di sini ya Bandung. Bandung itu misalnya pengiriman adalah 4 hari ya teman-temannya, 4 hari. Kemudian Jakarta ya, Jakarta itu ya 1 hari juga ya, 1 hari. Kemudian apalagi ya yang ada data di sini Bandung, Jakarta, Palembang ya, Palembang. Oke, Palembang. Tahu gampang juga bisa kita ganti di sini juga nggak ada masalah. Ternyata di sini sesuaikan datanya Manado ya, Manado. Kemudian Palembang, Surabaya kita ganti jadi Sorong ya, Sorong. Oke, komplit. Bandung sudah ada. Bandung, Jakarta, Manado ya. Bandung, Jakarta, Manado lengkap ya. Surabaya tidak ada, katakanlah di sini dia dari Ternate ya, dari Ternate. Ya kan? Kemudian Palembang ini kosong, kita ganti jadi Manado lagi, Manado ya, teman-teman ya. Nah, lalu Sorong, Bandung sudah ada semua, Jakarta, Bandung. Oke. Oke, lengkap semua Bandung, 4 hari Bandung. Nah, di sini kita cek lagi teman-teman ya, di not find file di Bandung di dalam HLOOKUP. Karena apa? Tadi range-nya nggak sampai ke sini teman-teman. Maka kita panjangi aja range-nya. Dia biar sampai ke sana ya. Jadi kita buat dia ini sampai ke sini teman-teman. Oke, maaf kita sini ya. Jadi dia ada di P berapa ini? P18 ya, sampai P18. P18. Nah, sudah terrange dia, ya kan? Semua Bandung juga dapat. Masa kita lihat hasilnya adalah 4 hari, teman-teman. Nah, di sini muncul dia. Jadi dengan 108 tadi itu ya dia 4 hari. Kemudian di tanggal berikutnya misalnya ya di tanggal 2 ada juga pemesan ya dari 110 misalnya.
ya 110. Nah, di sini teman-teman untuk ininya kita tinggal tarik saja, tapi kita harus kunci dulu range-nya supaya dia tidak bergerak, teman-teman. Nih, kalau kita tidak kunci, nah saya akan buktikan dulu ya. Nah, 110 ya, 110. Oke, kita turunkan lagi Bandung ya. Junaidi Bandung, lalu di sini 4 hari. Nah, dia ini jadi tidak ketemu ya. Jadi ada yang tidak ketemu dia. Nih, lihat ya, Bandung di sini tidak ketemu karena ini sudah turun, teman-teman. Ini pentingnya kita kunci ya. Ini kebetulan tadi belum, masih aman ya kan. Cuman ini kan sudah hilang. Kalau kita cari tadi Bruda 101, dia tidak akan ketemu. Kita akan buktikan teman-teman ya. 101, 01. Kenapa dia tidak ketemu? Karena dia sudah berada di luar range-nya tadi. Gimana mau ketemu si Brudai? Orang dia sudah di luar range, teman-teman ya. Nah, ini penting sekali untuk mengunci, ya, mengunci apa? Di mana mengunci pencarian kita. Karena kan sudah fix tuh tabelnya tuh, ya kan? Tabelnya sudah oke tuh ya, sudah fix. Jadi kita kunci aja nggak apa-apa, ya kan? Supaya range-nya tidak bergerak. Pakai F4 atau buat dolar ya, gambar dolar atau fungsi E4 juga tergantung dari komputer teman-teman sekalian ya. Kemudian ini juga kita kunci ya, pakai F4 ya kan, atau fungsi E4 ya kan. Setelah itu 4 hari ini juga kita kunci, teman-teman. Nah itu ya, jadi kalau kita cari ya misalnya ya, ini kita seret ya, ini NA karena belum ada ya, datanya belum ada. Nah, kalau kita cari misalnya 101 ya misalnya ya. Nah, dia akan muncul, teman-teman ya. Dia Bandung, atau kita cari misalnya lagi 107 ya. Ya, nah ini sudah muncul Gratia Sorong 3 hari ya. Lalu bagaimana caranya ya untuk supaya di sini nggak error, misalnya kita langsung sorot atau dia datanya tidak ada misalnya ya, kita buat di 160 ya, dia bakal NA karena memang tidak ada datanya di 160, teman-teman. Dia tidak akan temukan itu. Maka teman-teman bisa juga ya, bisa isi dengan kosong di sini. Caranya menggunakan rumus if error ya. Jadi semua kita buat if error jika tidak ditemukan. Dari awal ini aja langsung ya, teman-teman ya. Jadi data tambahan kita pakai if error. Prinsipnya jika error kita mau apain gitu, if error ya, if error kita tambahkan aja if error. Nah, value-nya apa ya kan, value-nya masukkan ini. Jadi ini yang mau kita masukkan. Tapi kalau if error nanti kita kasih apa gitu kira-kira, teman-teman ya. Lalu kita buat di sini koma ya, koma. Nah, value if errornya apa, kita kosongi aja deh ya kan, kosong aja ya kan. Nah, kalau begini kita tarik dia ke bawah, nanti dia kosong, teman-teman. Ini juga kita bisa pakai di sini, pakai if error juga ya, if error, iya kan, if error. Oke, setelah itu kita buka ya, if error, kemudian koma, kemudian kita buat, kalau dia error kita apain, kita isi kosong aja ya, nggak perlu ada, supaya nggak kelihatan NA tadi, atau misalnya memang tidak ada datanya gitu ya. Ini kita seret aja, jadi sudah aman, teman-teman. Oke, kalau begitu ini juga boleh nggak? Boleh ya, kita kasih di sini ya kan, if error. Lalu buka kurung ya kan, lalu kita koma di sini. Ya, ini fungsi if errornya tadi, kita kasih kosong, teman-teman. Lalu kita tutup. Nah, ini sudah selesai, lalu kita seret karena tadi sudah dikunci aman ya. Jadi kalau kita kasih 60 enggak ada datanya ya, misalnya di 3 Juli ya. Oke. Lalu kita isi 105 ya. Nah, langsung muncul ya, Ernest Jakarta itu 1 hari. Begitu ya, teman-teman ya, cara kerjanya sangat sederhana sekali. Nah, di sini kita tambah lagi ya, misalnya di 108. Nah, ada ya Herlina ya. Nah, kalau diisi misalnya angka di luar daripada itu, ya langsung, atau nanti di sini juga teman-teman bisa kasih
misalnya data tidak ada ya, data kosong ya, misalnya bahwa kalau error dia datanya kosong gitu, ya kan, kita seret nih ya. Nah ini langsung data kosong kalau di sini ya kan, karena memang belum ada gitu. Sama juga pencarian di sini juga nanti dia kalau nggak sesuai dia juga disebut dengan data kosong, misalnya 170. Nah, data kosong ya teman-teman, nggak ada. Oke, jadi itu kalau kita isi di sini data kosong. Oke, kita kasih kosong aja. Lalu enter ya, kita seret kembali biar dia tidak kelihatan. Nah ya, begitu cara kerjanya teman-teman, sangat sederhana kali. Ada 3 yang kita pakai tadi, yaitu VLOOKUP, HLOOKUP, dan if error. Penggunaan VLOOKUP adalah pencarian data tetap sama menggunakan search key, yaitu tapi datanya adalah seriesnya vertikal. Tapi kalau horizontal, data seriesnya adalah horizontal. Lalu indeksnya apa? Indeksnya kita cari berdasarkan kolom kalau di VLOOKUP. Indeksnya kalau di HLOOKUP dia menggunakan baris keberapa. Sangat sederhana kali untuk proses pengaplikasian VLOOKUP, HLOOKUP, dan if error. Demikian teman-teman untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu. Bye-bye.